semuanya itu baik tapi belum tentu berguna. Itu bagaimana? Kenapa alasan dulu Tuhan menciptakan binatang haram dan tidak haram bagi bangsa Yahudi? Mungkin bisa dijelaskan kayak gini. 1 Timotius 4 ayat 4-5. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Mengenai makanan halal dan haram gitu kayaknya. Kalau di Perjanjian Lama kan itu ibaratnya bangsa-bangsa Yahudi itu kan sudah ada di dalam kitab imamat mereka kan dijelaskan bagaimana tentang hewan yang boleh dimakan dan tidak. Sedangkan di Perjanjian Baru bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa segala sesuatunya itu baik untuk kamu makan. Tergantung daripada kita. Semuanya itu baik tapi belum tentu berguna. Itu bagaimana? Kenapa alasan dulu Tuhan menciptakan binatang haram dan tidak haram bagi bangsa Yahudi? Mungkin bisa dijelaskan kayak gini. Ya, kenapa Tuhan dulu memberikan larangan makanan minuman kepada bangsa Israel? Itu berkaitan dengan kalau kita melihat selama 40 tahun bangsa Israel itu berkeliling sebelum ketika mereka keluar dari tanah Mesir sampai pada akhirnya masuk kepada tanah Kanaan, Tuhan itu mau menjaga kesehatan bangsa Israel. Dia melarang untuk tidak makan makanan yang berlemak, ya. Yang kemudian itu dibuat advent jadi teologinya mereka dengan alasan teologi kesehatan, ya. Jadi Tuhan itu menjaga bangsa Israel untuk menjaga bangsa Israel dengan pemberian hukum itu. Yang kedua, membuat bangsa Israel ini agar tidak sama dengan orang yang di luar Israel, yaitu penyembah-penyembah berhala. Penyembah-penyembah berhala, ketika bangsa Israel itu berjalan keluar dari tanah Mesir, mereka itu makan makanan yang dilarang Tuhan itu. Makan daging bebong, makan makanan yang dipersembahkan ke berhala, dan lain-lain. Ya. Nah, Tuhan bilang, kamu jangan makan itu, agar kamu tidak sama dengan penyembah-penyembah berhala. Itulah yang disebut dengan hukum sipil, ya. Hukum sipil orang Israel, hukum moral itu ada 3 hukum Taurat itu dibagi 3. Hukum sipil, hukum moral, dan hukum seremonial. Ya, jadi ada 3. Nah, jadi alasan Tuhan itu melarang-larang itu ya seperti itu. Jangan kamu buat rambutmu segini, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Itu untuk membuat bangsa Israel itu tidak sama seperti penyembah-penyembah berhala. Misalnya nih yang paling unik nih, Tuhan bilang begini, janganlah kau masak anak kambing dengan air susu induknya. Apa artinya itu? Janganlah kau masak anak kambing dengan air susu induknya. Nah, itu ternyata budaya orang pagan, dan Tuhan nggak mau orang Israel itu mengikuti budaya pagan itu. Ketika mereka di dalam perjalanan, maka Tuhan larang. Jadi larangan jangan makan ini, jangan minum ini, jangan lakukan ini, itu di sepanjang perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun itu. Itu Tuhan turunkan kepada bangsa itu selain menjaga kesehatan mereka, tetapi juga menjaga generasi bangsa itu agar tidak sama dan tidak serupa seperti penyembah-penyembah berhala yang melakukan tradisi dan kegiatan yang Tuhan larang itu. Nah, di Perjanjian Baru, kemenangan itu sudah dinyatakan di dalam Kristus, bahwa kerajaan sorga bukan tentang Taurat itu lagi, karena Taurat itu hanya petunjuk. Ini dosa, ini bersalah, atau ini benar. Taurat itu tidak menghapuskan dosa, tapi Taurat itu adalah arah. Taurat itu menunjukkan kita kemana harus pergi. Nah, Tuhan Yesus menurut Galatia 4 ayat 4 itu telah sempurna di dalam melakukan hukum Taurat itu. Maka yang tadinya hukum Taurat itu tidak dapat kita lakukan dengan benar, itu dapat dilakukan oleh Kristus secara benar, maka kebenarannya itulah yang menyempurnakan ketidakbenaran kita oleh tuntutan hukum Taurat. Gitu. Jadi bukan
tanpa alasan Tuhan itu memberi larangan-larangan hal-hal itu yang sampai sekarang itu ada 613 misfot itu. Ya, jadi ada alasan Tuhan kenapa melarang yang seperti itu. Oke Kak Elia, boleh yang terakhir Kak Elia? Masih ada satu pertanyaan yang masih Oh ya, silakan. Yang ini ada, kalau nggak salah saya pernah baca dulu ya. Kalau nggak salah saya nggak tahu tentang ketika perempuan harus memakai tudung ketika membaca firman Tuhan, itu gimana Kak Elia? Karena yang saya lihat realitas sekarang jarang, mungkin di gereja manapun jarang perempuan yang memakai tudung ketika dia membaca firman Tuhan. Itu gimana Kak Elia? Kalau dulu kan Katolik pernah tuh pakai mantilnya, tapi sekarang itu tidak diwajibkan. Gimana itu Kak Elia? Terima kasih. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus 11 ayat 5 ya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak berkerudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Ya, ayat 6-nya, sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Ya, ayat 10 yang lebih jelas. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Ayat 11, namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbanganlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak berkerudung. Ya, jadi latar belakang ayat ini bagaimana? Bisa ditunjukkan ayatnya tadi berapa Korintus tadi? 1 Korintus 11. 1 Korintus ayat 5 sampai ayat 13. 1 Korintus 11. Oh ya. Ayat 5 sampai 13. Gitu ya. Nah, sebenarnya begini, dalam 1 Korintus 11 sampai 12 itu Rasul Paulus itu sangat menekankan bahwa perempuan harus menutup kepala, tetapi yang perlu kita lihat dalam masa ini adalah latar belakang Rasul Paulus memberikan ayat ini kepada jemaat di Korintus adalah untuk membedakan penampilan perempuan yang mengenal Kristus sama orang-orang yang tidak mengenal Kristus pada masa itu. Ya, kenapa perempuan ditekankan harus bertudung ya? Dan kenapa perempuan harus ditekankan menutup kepalanya ketika dia berdoa datang ke hadapan Allah? Karena perempuan yang memotong rambutnya dan tidak menudungi kepalanya di jemaat pada masa itu identik dengan penyimpangan. Ya, makanya itu dianggap sebagai tradisi. Ada orang pakai mantila, ada orang pakai penutup kepala ya. Itu untuk menghormati pertemuan-pertemuan ibadah di dalam Tuhan. Maka perempuan itu jangan menjadi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, jadi tidak ada paksaan sebenarnya mengenai apakah dia harus pakai kerudung, harus kepalanya ditudungi, enggak. Kenapa? Karena latar belakang surat ini diberi kepada jemaat di Korintus adalah karena di tengah-tengah jemaat di Korintus itu banyak perempuan-perempuan yang tidak bertudung. Ya, maka Rasul Paulus mengingatkan perempuan-perempuan orang pada masa itu yang percaya kepada Kristus itu mengatakan bahwa kalau kamu milik Kristus maka kamu harus menudungi kepalamu. Nah, gereja ortodoks sampai sekarang masih mewarisi tradisi itu. Begitu. Ya, jadi tidak ada paksaan untuk itu karena itu tradisi. Ya, dan menudungi rambut itu bukan masalah aurat-aurat seperti iman Muslim ya. Kita nggak terima itu dan kita nggak pernah punya teologi seperti mereka aurat sampai di sini sampai situ, nggak ada, itu nggak ada dalam kekristenan gitu. Cuma karena itu bagian dari tradisi menurut latar belakang yang saya jelasin tadi,
Maka sampai sekarang gereja mula-mula seperti gereja Ortodoks lebih kental daripada Katolik, masih mempertahankan itu. Kalau Katolik kadang kala pakai mantila, tapi kalau Ortodoks dalam sembahyangnya mereka pakai penutup kepala, begitu perempuannya. Ya. Dan yang perlu teman-teman ketahui, yang pertama sekali pakai kerudung penutup kepala itu orang Kristen, bukan orang Islam, ya. Jadi kalau dikatakan ada orang Kristen yang pakai kerudung atau pakai jilbab, lalu orang Muslim bilang, oh Kristen tuh nyontek-nyontek orang Kristen. Oh enggak, ya, karena di abad pertama surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini itu sebelum tahun 100. Ya, sebelum berakhir abad pertama Rasul Paulus sudah tulis suratnya kepada jemaat di Korintus. Ya, nah itu sudah menasihatkan untuk menutupi kepala. Artinya orang Kristen pada masa itu sudah menggunakan penutup kepala. Gitu. Jadi kalau ada orang Kristen yang pakai penutup kepala, teman-teman Muslim harus belajar dan mengerti bahwa itu bukan punyanya Islam, tapi orang Kristen sudah terlebih dahulu memakai itu 600 tahun sebelum Islam lahir ke dunia. Begitu, ya. Kepala atau hiasan kepala wanita di dalam surat Korintus itu tergantung pada kebiasaan pada waktu umat di jemaat yang di Korintus, wanita yang di sana gitu ya. Betul. Berarti pilihan ya, enggak ibaratnya perintah. Ya, pilihan. Ibaratnya kan kita mengikuti ini apa yang diucapkan Yesus. Yesus pun tidak ada yang kayak spesifik menjelaskan bagaimana kita harus menutup kepala atau gimana kan Kak? Itu bagian dari tradisi, jadi tidak diwajibkan. Kalau mau pakai silahkan, kalau enggak juga enggak. Tapi bukan berarti tidak dipakainya penudung kepala itu melegitimasi orang-orang untuk berpakaian seksi ke gereja, itu nggak boleh. Ya, jadi ke gereja itu kalau mau bertemu Tuhan, menyambut hadirat Allah itu harus pakai pakaian yang sopan, yang tertutup, yang rapi. Kalau perempuan yang rapi, jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah ke gereja memakai baju sama seperti baju yang dipakai ke gereja sama dengan baju yang dipakai ke diskotik. Ya, itu tidak menghormati kekudusan Allah, itu tidak menghormati hadirat Allah yang begitu sakral itu. Ya, ada orang sekarang ke gereja cuma pakai, apalagi perempuan cuma pakai satu yang begini-begini itu. Ya. Sama yang pendek gitu, roknya pendek di atas lutut ya. Sebenarnya kalau mereka membela diri dengan berkata, "Wah, Tuhan kan melihat hati," dia bilang begitu. Ya enggak, orang yang datang ke gereja melihat kamu begitu bisa menjadi tersandung oleh karena pakaianmu. Ya, yang tadinya fokusnya sama Tuhan, fokusnya jadi teralihkan kepada apa yang kamu kenakan. Nah, jadi perempuan-perempuan muda pun atau semua perempuan itu harus bisa menguasai diri dan menempatkan diri. Kamu mau bertemu dengan Allah, maka pakailah pakaian yang kudus, pakai pakaian yang mencerminkan citra sakralitas dari iman kita itu. Ya, agar ketika orang lain melihat kita berpakaian, maka dia bisa melihat kemuliaan Allah di dalam kesakralan pakaian itu. Ya, jadi kita harus pintar tempatin diri. Jangan pakaian ke gereja itu sama dengan pakaian ke tempat-tempat lain. Itu tidak menghormati Allah namanya. Ya. Oke, Kak Elia, terima kasih pencerahannya. Ya. Selamat malam. Ya, selamat malam.